pakai seksi coret, pakai ini coret, pakai ini coret. Lo nggak boleh pakai apa-apa. Tapi pas Hai guys, selamat jumpa. Hari ini aku mau curhat soal kenapa aku menikah sama bule. Kadang orang-orang tuh mikirnya, oh nikah sama bule biar cepet kaya gitu. Itu big no-no ya guys. Karena bukan itu. Kalau emang ada alasan itu tuh bener-bener dangkal banget otaknya. Karena menurut aku bule itu bukan kaya, melainkan karena rupiah kita yang terlalu misqueen gitu. Karena pada dasarnya sama aja. Dolar sama rupiah itu tergantung kita hidup di mana. Kalau misalnya orang punya dolar terus tinggal di Indonesia, ya of course itu karena rupiah itu kecil, jadi dolar tuh kesannya kaya gitu. Tapi kalau misalnya rupiah ke dolar, aduh kesannya kita langsung melarat gitu kan. Kaya ya kaya, banyak uang. Yang namanya miskin ya miskin, uangnya sedikit gitu. Jadi nggak patokan bule itu kaya terus orang pada umumnya Indonesia tuh berjiwa miskin gitu, enggak. Karena buat aku, malah menurut aku yang kaya, yang terlihat kaya banget tuh orang-orang Asia. Kalau orang Asia tuh yang kaya tuh ya beneran kaya gitu. Kalau orang bule itu nggak ketara dia kaya atau enggak tuh nggak terlalu terlihat, karena emang hidup mereka tuh yang gitu. Kalau emang yang kaya banget tuh biasanya yang Hollywood, yang apa itu baru ketara. Terus ada lagi atau enggak alasan, oh nikah sama bule karena gue mau memperbaiki keturunan. Biar anak gue cakep-cakep gitu ya. Enggak juga guys, karena kadang tuh mau yang namanya ini ganteng, ini cakep, belum tentu anaknya cakep guys. Dan udah gitu juga kadang, oh nih gue nikah sama bule biar anak gue cakep. Enggak juga guys, tergantung semuanya jin. Karena banyak banget jin. Itu tergantung dari jin masing-masing. Jadi yang namanya untuk memperbaiki keturunan dihilangkan ya. Karena banyak banget mixed married juga anaknya nggak cakep-cakep juga. Malah lebih cakep yang Indonesia sama Indonesia gitu. Jadi tergantung keberuntungan. Ya. Well, alasan aku menikah sama bule itu adalah satu, itu karena fisik. Jadi aku itu adalah pecinta pria-pria tinggi. Karena aku lumayan tinggi untuk takaran Indonesia. Jadi aku tuh pengennya suami aku tuh lebih tinggi gitu dari aku gitu. Terus selain tinggi juga, aku juga pecinta pria-pria bermata indah. Jadi nggak hanya wanita yang pakai lentik bulu mata jadi indah gitu, tapi bener-bener yang pure indah. Dalam artian tuh aku suka yang berwarna-warni, bukan karena softland ya guys, bukan. Jadi aku tuh suka sama bule yang bermata biru. Aku tuh cinta banget sama diamond eyes gitu, yang matanya tuh celing warna biru asli, bukan softland. Terus selain itu juga aku suka sama yang rambutnya tuh pure alami, bukan warna hitam gitu. Jadi warnanya tuh bukan blonde juga. I don't like blonde. Even suami aku itu terlahir mempunyai rambut putih gitu, blonde gitu. Tapi pas makin lama makin tua dia ternyata rambutnya coklat. And then I love it. Aku bilangnya tuh hazelnut hair. Karena aku nggak suka kepalsuan guys. Masa bayangin kalau kita mau dapetin pria-pria Indonesia terus yang bermata biru, rambutnya hazelnut hair gitu, yang coklat-coklat agak ke blondie gitu kan, nggak mungkin ada yang asli gitu. Karena pada dasarnya orang-orang Asia itu berambut gelap, bermata gelap, dan kayak saya berkulit gelap. Yang kedua, alasan aku nikah sama bule itu karena mereka itu nggak mementingkan bibit, bobot, bebet. Seumur hidup aku dari pertama pacaran sampai yang terakhir pacaran itu aku pacaran sama orang Indonesia semuanya, pure orang Indonesia yang baik-baik banget. And then otomatis keluarganya pun baik-baik banget. Setiap pacaran sama orang Indonesia itu selalu yang namanya kita pacaran tuh bukan sama pacar kita doang, tapi kita pacaran itu sama keluarganya juga. Nah kalau ada salah satu keluarganya tuh nggak suka sama kita, ya udah bisa putus gitu. Nah kalau bule tuh nggak
Bule tuh tipe orang yang mandiri banget, independen banget. Begitu dia suka sama nih orang, ya udah pacaran lo sama orangnya, mau yang namanya emak bapaknya, mau yang namanya nenek kakeknya gitu. Pada nggak suka ya bodo amat. Yang penting nih laki suka sama kita, itu udah aman. Karena pada dasarnya itu bule itu lebih independen, lebih yang mandiri, lebih yang lu gue gitu. Selama lu bisa nyari duit lu sendiri, lu nggak minta makan dari gue, hidup lo gitu. Gue nggak akan ikut campur. Kalau misalnya sama orang Indonesia, itu kan kita yang namanya mau merit itu selalu dipentingkan yang namanya bibit bobot bebet, lu keluarga siapa, lu keluarga baik-baik atau enggak. Terus bener-bener mementingkan apa dari sisi A, B, C, D, E sampai Z. Kalau ada tuh ada abjad selain Z itu lebih dipentingin lagi gitu. Itu bener-bener yang aduh, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya aku selalu yang angkat tangan. Karena aku pribadi guys udah bener-bener yang jaga diri aku baik-baik banget. Cuma yang namanya masa lalu kita itu kan menyangkut orang banyak. Kayak misalnya orang tua aku itu dari broken home. Itu mama papa aku tuh udah cerai dari aku kecil. Itu salah satu yang kadang tuh keluarga Indonesia tuh selalu yang memikirkan, oh iya bapaknya siapa, mamanya siapa, kerja apa, keluarganya apa, terus agamanya apa, terus rumahnya di mana, punya pembantu berapa. Pokoknya tuh bener-bener mementingkan hal-hal yang kayak gitu. Padahal tuh kitanya pribadi tuh udah yang termasuk baik lah. Terus yang ketiga ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Itu karena gede. So guys, karena mereka itu gede toleransinya, ya jangan pada jadi guys, mereka itu bener-bener tipe memikirkan, oh bini gue tuh mau yang kayak mana gitu, gue juga harus bisa balance gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak nikah sama orang Indonesia itu pasti dilarang-larang hidup lo yang di belakang sana. Kalau perlu nih rambut lo yang indah ini lo harus tutup dengan kerudung zep. Padahal yang namanya pakai kerudung menurut aku itu guys, itu antara Tuhan dan kita. Jadi yang namanya dosa dibawa masing-masing. Dan kalau bisa itu yang diri aku itu tipe orang yang sebelum lo yang namanya luar lo itu dibagusin, dalam lo dulu aja yang dibagusin. Karena aku tuh muak banget sama wanita-wanita yang berjilbab tapi ngomongnya masih kotor, terus udah gitu juga nggak bisa jaga aurat. Dia tuh memakai hijab, berarti tuh harus hijab juga hatinya. Itu banyak banget yang cuma action. Jadi aku nggak bisa yang namanya, karena aku tipe orang yang bukan munafik, I'm not munafik, munaroh atau apalah itu. Karena menurut aku sebelum yang namanya fisik kita dibenerin, dalamnya dulu aja dibenerin. Sebelum kita sosokan baik, kita harus yang berbuat baik secara benar. Itu juga guys, pria-pria bule ini adalah tipe orang yang 50-50. Jadi meskipun mereka tuh bekerja mencari uang buat kita, tapi mereka tuh masih yang namanya menghargai kita. Dalam artian tuh mereka tuh selalu yang bertanya, oh begini gini, setiap apapun itu juga dipikirkan matang-matang berdua. Dan maunya istri itu apa, mereka tuh memikirkan juga, oh kalau istri udah ngelakuin ini, oh aku juga bisa ngelakuin ini, aku bantuin ngelakuin ini. Pokoknya semua balance. Kayak misalnya suami-suami Indonesia, kalau mereka lebih berpikir tuh, oh gue suami, gue kepala keluarga, jadi gue raja, jadi gue harus yang mentitah-titah lo pada gitu. Kalau bule enggak, mereka balance. Mereka yang entah suami entah istri itu berdua balance. Meskipun tugasnya suami itu mencari uang, tapi tetap yang namanya istri itu tetap yang namanya sejajar. Meskipun mereka lebih tinggi dari kita, tapi mereka tuh masih memikirkan istri gue tuh enaknya ngapain, maunya tuh diapain, nggak hanya memikirkan diri dia aja. Dan itu bener-bener yang menurut aku toleransinya tuh gede banget. Asal kita bisa tanggung jawab, kita bisa ngurus anak, ngurus rumah, and ngurus suami. Jadi selama 3 hal itu kita bisa tanggung jawab, kita mau kerja, mereka tuh nggak akan yang larang-larang. Malah mereka tuh tipe orang yang seneng banget kalau ngelihat istri itu independen, bisa berkarya. Itu malah mereka tuh malah seneng.
Dan yang pasti aku suka dari suami aku itu adalah tipe orang yang bener-bener liberal, bener-bener demokratis, yang bener-bener aku mau berbuat apa is okay, asal inget itu baik enggak gitu. Kalau misalnya masih normal is okay. Kayak misalnya aku tipe orang yang aku suka pakai pakaian buntung, aku suka yang namanya pakai bikini di pantai, aku suka yang namanya pakai baju yang body aku kelihatan liku-liku gitu. Itu no problem, suami aku nggak masalah, asal suami aku cuma pesen satu, lo tahu diri. Lo misalnya ke tempat ibadah nggak mungkin lo pakai bikini, bikini itu hanya di kolam renang dan di pantai. Pergi kondangan atau kemana, kalau emang kondangannya tuh yang nyantai harus pakai pakaian buntung, it's okay. Tapi kalau emang itu yang sesuatu di tempat ibadah atau di aula yang dipenuhi sama orang-orang yang serius, itu pakai tangan yang ada tangannya. Pokoknya tahu diri. Yang namanya menempatkan cara berpakaian kita itu adalah anytime, you can use anything, you can wear anything, asal lo tahu tempat. Coba kalau sama orang Indonesia pakai seksi, coret, pakai ini coret, pakai coret, lo nggak boleh pakai apa-apa. Tapi pas giliran laki lo ngeliat gitu yang namanya wanita seksi, langsung matanya ting kayak gitu. Itu yang aku bilang munafik. Ya kalau emang kalian tidak membolehkan istri untuk berdandan atau baju seksi, ya ingat mata kalian jangan jelalatan. Jadi jangan yang namanya munafik, jangan yang namanya mau menang sendiri. Oh, apa bini gue bungkus, nggak boleh berkarya, nggak boleh apa-apa. Tapi pas lo ngelihat yang lain di luar jajan, itu yang gue paling benci dari yang namanya suami-suami Indonesia. Tapi nggak Indonesia juga sih. Kadang beberapa nggak harus Indonesia, kadang beberapa bule pun ada yang kayak gitu. Oh, gue larang, lo nggak boleh pakai ini, lo nggak boleh makeup menor, lo nggak boleh pakaian-pakaian yang seksi atau gimana. Tapi begitu mereka melihat yang orang lain, cewek yang wow, yang bermakeup menor atau dan wah langsung di sini bini, di sini tuh orang langsung ding. Itu yang aku bencinya, guys. Well, yang penting sih buat aku adalah kita pintar menjaga diri. Karena biar gimana pun, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, secantik apapun kita, kalau kita nggak punya harga diri, apa yang mau lo banggain gitu. Well, kesimpulannya sih buat aku, mau suami kita bule atau suami kita orang Asia atau suami orang Indonesia, yang penting adalah jangan lupa guys, pacaran dulu, kenali dulu, jangan langsung sebulan pacaran lu langsung tiba-tiba kawin, tiba-tiba habis itu lu cerai karena nggak cocok. Sebenarnya adalah sebelum kalian menuju mahligai pernikahan, jangan lupa kenali siapa dia. Jadikanlah pacaran itu sebagai ajang pengenalan, pengendalian, bener-bener yang lo liatin satu-satu, ini bener nggak nih, ini bener nggak nih, ini begini nggak nih, kayak gitu. Jadi jangan main asal, tiba-tiba lo kenal sebulan, 2 bulan, 3 bulan lo langsung kawin. Pas lo udah kawin ternyata cuma bisa bertahan berapa tahun doang and lo out, karena lo nggak tahu sifat-sifat aslinya pada dasarnya. Sebel. So, sekian dulu dari aku, and then terima kasih udah nonton, dan mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah, karena ini benar-benar cerita yang berdasarkan pengalaman yang aku rasain selama hidup aku. And then thank you so much again for watching, and siapa tahu ada hal-hal yang sama dengan hidup aku, kita tahu ya rasanya gimana. And then ingat guys, jangan lupa kenali pasangan kalian sebelum kalian menuju mahligai rumah tangga. Karena yang namanya berumah tangga itu bukan akhir dari hidup, melainkan dari nol, memulai untuk hidup yang baru. Dan ingat, kalau ada yang namanya cewek atau cowok atau siapapun terus nikahnya lama, itu bukan berarti nggak laku ya guys, tapi berarti antara mereka mencintai diri mereka terlalu banget, ataupun karena emang belum nemu jodohnya. So everyone yang belum nikah, mudah-mudahan cepet nikah. Kalau emang umurnya cukup, ingat, nikah itu bukan dulu-duluan, melainkan lama-lamaan. So everyone, thank you for watching, and sampai ketemu di curhat-curhatan aku selanjutnya. Oke, pembawa acara silet nggak? Silet. Tuh, jangan lupa subscribe, and jangan skip iklannya, and apa lagi ya? Like.
Oh iya, satu lagi, kenapa aku married sama bule? Because I love traveling. Karena kalau nikah sama bule, especially bule-bule Amerika atau bule Eropa, bule Inggris, Australia, aku nggak tahu, itu mau jalan-jalan ke luar negeri itu lebih gampang guys, karena mereka memiliki kekuatan diplomatik yang sangat kuat. Jadinya kita sebagai istri ngintil gitu, itu lebih gampang untuk jalan-jalan traveling keliling dunia.